Selamat malam, perkenalkan nama saya Kok Jinlong dari program studi Sistem Informatika Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan aplikasi Sita UT menggunakan JavaScript Framework Vue.js. Pertama-tama, mari kita lihat arsitektur dan struktur proyek yang telah saya susun di VS Code sesuai dengan instruksi tugas pengorganisasian kode dibuat secara modular tanpa menggunakan template komponen, melainkan memanfaatkan Vue.js melalui CDN. Di sini bisa kita lihat ada struktur folder yang sangat rapi, yaitu ada index.html sebagai halaman utama atau navigasi menu, stok HTML untuk mengolah data stok bahan ajar, tracking HTML untuk mengacak delivery order atau DO, folder CSS atau style CSS untuk manajemen visual termuka dengan palette warna khas yang telah saya sesuaikan dengan Universitas Terbuka, yaitu biru dongker dan aksen kuning. Kemudian ada folder JS JavaScript yang memisahkan logika aplikasi secara modular menjadi stok app.js, tracking app.js, serta file dari tugas yang diberikan yaitu data bahan ajar.js. Halaman utama atau index.html ini berfungsi sebagai portal navigasi dari segi kreativitas antarmuka dan user experience. Saya mendesainnya dengan pendekatan card base yang bersih dan responsif, menggunakan kombinasi warna khas UT agar pengguna merasa familiar dan nyaman saat mengoperasikan sistem. Kemudian kita berlari ke halaman pertama, yaitu stok bahan ajar. Di sini saya mengimplementasikan beberapa indikator utama Vue.js. Salah satunya ya data binding dan list rendering. Pada file stock.html saya menggunakan direktif v4 untuk melakukan list rendering terhadap array daftar buku tampil yang bersumber dari data dummy. Untuk menampilkan datanya saya menggunakan sintaks message dan juga direktif vtext. Kedua, render HTML. Memakai via HTML sesuai kriteria. Untuk kolom catatan saya menggunakan direktif via HTML agar format teks bawaan dari dummy seperti tag italic, bold, dan underline dapat render dengan sempurna di browser. Kemudian untuk conditional hand rendering, pada kolom status saya menerapkan fungsi penggandaian menggunakan komunikasi if, velse if, dan velse. Logikanya adalah membandingkan jumlah kuantitas stok dengan batas aman, yaitu safety stock. Jika Qt lebih besar dari safety, maka statusnya aman dengan badge hijau. Jika masih ada tapi di bawah batas safety, statusnya kritis dengan badge kuning. Jika 0, maka status tipis habis dengan badge merah. Computed property, saya di dalam file stock app.js saya menggunakan properti komputasi warna bernama daftar buku tampil. Tujuannya adalah untuk memfilter daftar buku secara dinamis berdasarkan input pencarian dan pilihan kategori tanpa memanipulasi data asli. Watcher pertama, saya menerapkan fungsi watcher pada variabel kata kunci. Ketika pengguna mengetik di kolom pencarian, watcher akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengaktifkan indikator status pencarian secara otomatis. Selanjutnya kita menuju ke halaman kedua, yaitu tracking DO. Halaman ini berfokus pada interaksi formulir input dan validasi data. Mari kita lihat implementasinya. Two-way data binding, input nomor resi diikat menggunakan direktif vModel ke variabel nomor resi sehingga setiap ketikan pengguna dapat tersinkronisasi ke dalam data view. Formulir dan validasi input sederhana. Ketika tombol acak pengiriman diklik, ia akan memicu fungsi vOnClick yang menjalankan metode lacak paket. Di dalam metode ini terdapat validasi. Jika input kosong, maka sistem akan memunculkan pesan error menggunakan conditional vif. Evaluasi data dan list rendering kedua, jika pengguna memasukkan nomor DO yang valid, sistem akan mencari data pada objek tracking di data bahan ajar.js.
Jika data ditemukan, blok kartu hasil pelacakan akan dirender menggunakan VIF hasil tracking sama dengan 0. Dengan kartu ini saya kembali menerapkan V4 untuk memecah array perjalanan menjadi daftar riwayat pengiriman yang nurut berdasarkan waktu kejadiannya. Voucher kedua di halaman ini saya menambahkan voucher kedua pada variabel nomor resi. Kegunaannya sangat penting untuk pengalaman pengguna atau user experience. Ketika pengguna mulai mengetik ulang atau mengubah nomor resi di dalam input, voucher akan otomatis membersihkan pesan error dan menyembunyikan hasil pelacakan yang lama. Berdasarkan seluruh implementasi tadi, aplikasi Sita UT ini telah berhasil memenuhi seluruh indikator capaian hasil belajar pada tugas yang telah diberikan, mulai dari pengorganisasian kode, data binding, conditional rendering, compute properties, hingga minimal 2 penggunaan fungsi voucher yang responsif. Demikian penjelasan dan argumen saya mengenai rancangan aplikasi website berbasis Vue.js yang telah saya buat. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen. Selesai. Terima kasih.